Sahabat Shalom, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Alfred Obaja dari KMSC Prodi Kepemimpinan Kristen. Ya, baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai sejarah homiletika dan kedudukan homiletika di dalam teologi. Nah, sejarah homiletika ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu zaman gereja mula-mula, dan yang kedua yaitu homiletika sebagai alat propaganda doktrin gereja atau reformasi dan kontra reformasi, dan berikutnya itu homiletika sebagai usaha atau tempat menggali kekayaan harta rohani atau zaman pietisme dan penginjilan. Nah, zaman yang pertama yaitu zaman gereja mula-mula. Dalam jemaat mula-mula, naskah khotbah didasarkan pada tingkat Allah dalam diri Yesus Kristus. Artinya pada gereja mula-mula itu, naskah khotbahnya belum menjadi naskah yang tertulis. Karena itu apa yang dilihat dan dialami para murid Yesus, itulah yang mereka kabarkan. Dalam sejarah selanjutnya, apa yang dilihat dan dialami serta dikabarkan itu dituliskan atau dibuat secara tertulis. Sejarah yang kedua yaitu homiletika sebagai alat propaganda. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, propaganda adalah penerangan yang benar atau yang salah dikembangkan dengan tujuan agar orang yang menganut suatu aliran, sikap atau arah tindakan tertentu. Nah, propaganda dalam bahasa Latin modernnya itu mengembangkan atau memekarkan adalah rangkaian pesan yang bertujuan untuk mempengaruhi pendapat dan kelakuan masyarakat atau sekelompok orang. Nah, homiletika sebagai doktrin gereja pada reformasi. Reformasi adalah gerakan untuk mengadakan suatu pembaruan dalam kekristenan barat yang dimulai sejak awal abad ke-14 hingga abad yang ke-17. Mereka menyerang struktur gereja yang hierarkis dan legalistik serta keburukan-keburukan yang terdapat dalam gereja. Sejarah yang ketiga yaitu homiletika sebagai usaha atau tempat menggali kekayaan harta rohani. Yang pertama itu homiletika pada zaman pietisme. Kata pietisme berasal dari bahasa Latin yaitu pietas yang berarti kesalehan. Pietisme merupakan gerakan kesalehan dalam gereja Protestan di Jerman pada abad yang ke-17. Pietisme juga merupakan aliran yang menekankan kesalehan dan penghayatan iman. Aliran ini merupakan suatu reaksi terhadap perkembangan gereja-gereja Protestan sesudah reformasi. Gereja dan juga pietisme adalah perwujudan usaha untuk memperbaiki keadaan masyarakat dan gereja. Yang kedua, homiletika pada zaman penginjilan. Pengabaran Injil merupakan kelanjutan dari usaha orang-orang pietis pada abad yang ke-18 dan seringkali bersifat pietis juga. Perkembangan pengabaran Injil pada abad yang ke-19 adalah begitu besar sehingga abad ini disebut abad pengabaran Injil. Para pekabar Injil tidak hanya memperkenalkan Alkitab kepada masyarakat, tetapi juga mentransformasikan kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik lagi. Materi yang kedua yaitu kedudukan homiletika dalam teologi.
Nah, kedudukan homiletika ini dalam teologi dibagi menjadi 4. Yang pertama itu teologi diptika, yang berikutnya teologi sistematika, terus teologi historika, dan yang terakhir teologi praktika. Yang pertama itu teologi biblika. Teologi ini berfungsi menggali arti dan makna yang benar serta kebenaran-kebenaran yang ada di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru sebagai pegangan iman. Yang kedua yaitu teologi sistematika. Teologi ini berfungsi merumuskan dasar iman sambil menyelidiki cara dan pengalaman iman dalam berpikir dan bertindak terhadap objek yang bersifat dogmatis. Yang ketiga yaitu teologi historika. Teologi ini berfungsi mengikuti dan menyelidiki perkembangan pengajaran dan sejarahnya, gereja dan sejarahnya, misalnya gereja dunia, sejarah gereja Asia, sejarah gereja Indonesia, dan sejarah doktrin. Dan yang terakhir yaitu teologi praktika. Teologi ini berfungsi memikirkan dan melancarkan cara penyampaian iman dalam usaha pemberitaan agar relevan dan mengena. Pendeknya, teologi ini berfungsi untuk memikirkan bagaimana teologi ketiga tersebut dapat memaknai hidup manusia. Ya, demikianlah pemaparan materi dari saya mengenai sejarah homiletika dan kedudukan homiletika dalam teologi. Sekian dan